Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Sudianto dari SDN 5 Cimbung. Saya Sri Wahyuni dari SD Negeri 1 Jemawan. Saya Ayu Puji Astuti dari SDN 1 Meranggen. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Praktik yang akan kami perankan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudianto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Bagaimana kabar Bu Yuni? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh iya Bapak Sudianto, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Nah, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan kita diskusikan dulu, boleh Bapak? Boleh Bu. Baik, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Sudianto. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Bapak Sudianto masih ingat pasti ya dengan prinsip coaching kemarin apa saja Pak? Mas, di antaranya ada pemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Nah, betul sekali Pak Sudianto. Dan juga saya akan mengamati Pak, nanti apakah Bapak Sudianto itu melakukan coaching ini menggunakan kompetensi coachingnya Pak. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silahkan. Nah, untuk yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Untuk kompetensi pertama yang saya kembangkan Bu Yuni, nanti tentang potensi inti coaching itu ya Bu ya. Yang pertama tentang bagian penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara 3 kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya Bu, yang lebih spesifik yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada satu ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator yang ingin saya dapatkan dalam coaching mampu menemukan
solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Bapak inginkan adalah Koci mampu menemukan solusi dari permasalahan sendiri ya Pak. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Semangat Bapak Sudianto. Baik Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu Yuni. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Sudi. Bagaimana kabar Bu Ayu sekarang? Alhamdulillah baik Pak Sudi. Kalau Pak Sudi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya Bu Ayu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa ya Bu? Iya betul Bapak, saya ingin berbincang-bincang kepada Bapak tentang permasalahan saya yang ada di sekolah. Ya, baik Bu. Kita ada waktu beberapa menit untuk berbicara tentang masalah yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa ya Bu masalahnya? Jadi begini Pak Sudi, saya melihat bahwa rekan sejawat saya terutama di sekolah itu masih menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi mereka itu belum menerapkan pembelajaran yang interaktif kepada peserta didik. Seperti itu Pak Sudi. Oh iya Bu. Kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bu Ayu? Yang ingin saya capai yang pastinya itu bahwa Bapak Ibu guru itu bisa menerapkan pembelajaran interaktif kepada peserta didik. Seperti itu Pak Sudi. Ya, baik Bu Ayu. Kemudian manfaat apa yang Ibu peroleh ketika menerapkan pembelajaran interaktif itu? Ya, yang pastinya ketika saya menyebarkan tentang penerapan pembelajaran interaktif kepada rekan sejawat saya memperoleh bukan hanya saya tapi sekolahan memperoleh manfaat yang banyak, terutama untuk peserta didik. Ketika seorang guru itu bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif, maka akan meningkatkan nilai pembelajaran pada peserta didik itu sendiri. Terus yang kedua, anak-anak itu lebih senang ketika belajar di kelas. Jadi pembelajarannya itu nggak monoton Pak, nggak konvensional yang Bapak Ibu terapkan ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu Pak Sudi. Ya, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran interaktif itu kan dia ada tantangannya bagi Bu Ayu. Menurut Bu Ayu, tantangannya apa ya? Ya, ketika saya ingin menyebarkan tentang pembelajaran interaktif kepada Bapak Ibu guru dan rekan sejawat itu, pastinya saya memiliki tantangan tersendiri nih Pak. Tantangannya yang pastinya itu waktu. Kapan sih nanti saya akan menerapkan pembelajaran interaktif itu kepada Bapak Ibu guru, mengajak mereka. Jadi kita menyamakan waktu kapan kita akan belajar bareng-bareng seperti itu Bapak. Bu Ayu, dengan ada tantangan itu, kira-kira proses Bu Ayu pada skala 1 sampai 10 itu berada pada apa ya? Kalau menurut saya itu tantangannya itu kalau diskalakan itu 5 Bapak. Karena ketika saya menerapkan atau membagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran yang interaktif, saya membutuhkan kerjasama baik antara kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak. Baik Bu. Kemudian dengan rencana itu tadi, kira-kira yang ingin dicapai oleh Bu Ayu pada skala apa? Yang saya inginkan pada skala 8 Bapak. Hal ini dikarenakan sebenarnya guru-guru di sekolah saya itu masih muda-muda dan yang pasti tidak buta IT Pak. Jadi ketika saya mengajak mereka untuk menerapkan pembelajaran interaktif seperti puisi ataupun workbell, maka akan mudah bagi mereka atau cepat bagi mereka untuk menangkap apa yang saya jelaskan. Seperti itu Bapak. Baik Bu Ayu. Kira-kira Ibu Ayu untuk melakukan itu, mencapai hal itu, mencapai tujuan itu dengan proses yang bagaimana Bu?
Iya, jadi prosesnya kalau yang sudah saya rencanakan itu, saya yang pertama itu berkolaborasi dengan kepala sekolah terlebih dulu Bapak. Jadi saya melakukan tanya jawab dulu kepada ibu kepala sekolah untuk menerapkan praktek baik itu kepada rekan sejawat. Waktunya kapan? Mungkin besok saya ingin ada sedih saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah. Seperti itu Bapak. Masalah dengan kolaborasi kepala sekolah, apakah hal yang itu diterapkan? Iya, karena ketika saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, biar lebih maksimal pembelajaran atau berbagai praktik baiknya, saya juga memerlukan kerjasama dari rekan guru yang lain, Bapak. Jadi untuk memaksimalkan rencana saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran interaktif nantinya di kelasnya masing-masing. Seperti itu, Bapak. Iya. Nah, kira-kira Bu Ayu, kapan Ibu Ayu mau melaksanakan hal itu? Iya, ketika saya sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, yang pastinya saya akan berbagi praktek baik itu ketika KKB internal. Jadi ketika hari Sabtu itu kan anak-anak pulang ke sini Pak. Jadi nanti anak-anak kami dengan Bapak Ibu guru mengadakan seperti kayak berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu Bapak. Baik sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian komitmen apa yang akan lakukan untuk mencapai belajar? Komitmen saya yaitu saya harus merencanakan dengan matang atas rencana saya, dan kemudian saya juga selalu berkoordinasi baik itu dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat agar apa yang saya rencanakan ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar dan yang pastinya konsisten. Seperti itu Bapak. Bagus sekali Bu Ayu. Saya melihat kemarin dan kuat dalam diri Bu Ayu. Nah, selanjutnya semoga apa yang sudah dinyalai Bu Ayu tercapai. Iya Bapak, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya rencanakan dapat berjalan dengan baik. Ya, Bu Ayu. Baiklah, mungkin ada ini yang sampai situ tidak kita mungkin di waktu bisa pasangan lagi. Saya tunggu kabar baik dari hasil pelaksanaan Bu Ayu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya nih Pak. Sebelumnya saya membuka wawasan saya tentang berbagi praktik baik tentang pembelajaran interaktif itu sendiri. Baik Bu, luar biasa sekali yang Bu Ayu rencanakan. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Iya, dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan yaitu gambaran tentang bagaimana saya bisa mensosialisasikan atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ya Bapak. Terus yang kedua, saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana-rencana yang akan nantinya kita terapkan ketika KKB internal di sekolahnya kita Bapak. Seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bu Ayu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Ibu dan sudah mendapat gambaran mulai apa yang harus dilakukan. Bagaimana Pak itu sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega sekarang Pak Sudi karena sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Sudi atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Baiklah, kemudian sementara cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Lain waktu mungkin bisa dilaksanakan lagi. Satu kabar baik dari hasil pelaksanaan tadi ya. Pak Sudi, terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan Pak Sudi untuk berbincang-bincang tentang masalah hari ini. Wassalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Baik, Bapak Sugianto, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melakukan proses coaching kepada Ibu Ayu tadi? Alhamdulillah dulu
Saya merasa senang karena melalui proses coaching yang saya lakukan, saya melihat bahwa Bu Ayu telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Betul. Tadi saya juga mengamati ketika Bapak melakukan proses coaching terhadap Ibu Ayu, saya melihat Bapak Sudi ini sudah berperan aktif untuk memancing bagaimana caranya agar Ibu Ayu bisa mengemukakan ide-ide untuk memecahkan permasalahannya sendiri ya Pak. Baiklah Bapak Sudi, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Sudi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak Sudianto inginkan. Baik Bu Yuni, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur peta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi pada coaching, dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bapak Sudi. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya tadi Pak? Silakan Bu. Jadi memang dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching tadi, Bapak Sudianto itu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur-peta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Saya juga melihat Bapak tadi sudah melaksanakannya sesuai dengan kompetensi coaching, yang mana Bapak tadi sudah terlihat fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bapak Sudi tadi ada present atau kehadiran penuh. Dan Bapak Sudi juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang diajukan Bapak Sudi tadi adalah pertanyaan yang berbobot. Itu dari pengamatan saya. Jadi sudah luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching. Kemudian kedepannya mudah-mudahan Bapak Sudi semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Pak Sudi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Sudi kembangkan? Baik, terima kasih Bu Yuni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, sepertinya saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait mengajukan pertanyaan berbobot itu. Seperti permasalahan Ibu Ayu tadi, mungkin jika kompetensi saya lebih meningkat lagi dalam hal ini, saya bisa lebih menggali lagi, kemudian mengembangkan ide-ide tentang bagaimana cara guru bisa menunjukkan keteladanan yang di sekolah. Baik, jadi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, luar biasa Bapak Sudi ini ya. Jadi tidak cepat puas diri dengan kemampuan yang sekarang sudah baik. Jadi apa kira-kira rencana Pak Sudi untuk mengembangkan area ini? Rencana saya akan mencari buku-buku yang berkaitan dengan teknik coaching Bu Juni. Kemudian bisa dengan ikut seminar tentang coaching dan juga sharing dengan Ibu Fasilitator, Bapak PP, dan juga rekan CGP mengenai teknik mengajukan pertanyaan berbobot yang efektif Bu Juni. Wah, luar biasa sekali ya rencana Bapak. Kalau boleh tahu, kapan kira-kira rencana Bapak akan dijalankan? Rencana saya besok akan mulai mencari buku-buku dan mencari seminar-seminar online tentang coaching ini Bu, dan juga sharing dan diskusi tentang mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching. Mulai minggu depan akan saya lakukan dulu. Luar biasa Pak, mudah-mudahan rencana yang Bapak buat tadi dapat berjalan dengan lancar
dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai hal ini ya Pak. Nah berikutnya Bapak Sudi, bolehkah Bapak sampaikan apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini Pak? Baik Bu Yuni, yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, saya merasa sedikit lebih meningkat lagi dalam kemampuan mengcoaching orang lain dulu. Saya juga merasa lebih percaya diri dan sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tadi, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga tahu apa rencana yang akan saya lakukan untuk memperdalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Yuni. Alhamdulillah luar biasa ya Bapak Sudi. Memang kemampuan coaching ini membutuhkan jam terbang juga ya Pak. Saya yakin jika Pak Sudi konsisten membantu rekan Bapak Sudi dengan sering melakukan coaching, insya Allah kemampuan Pak Sudi ini nanti akan semakin meningkat seiring waktu. Pak Sudi terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa Pak, dan sudah sesuai dengan alur kita. Dan sepertinya saya harus mengakhiri untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu ya Pak. Baik Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Yuni karena telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya hari ini. Sama-sama Pak Sudi. Demikian ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni.